Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang dalam banget, yaitu salah satu nubuat terbesar dalam Islam menurut interpretasi dari Syekh Imran Hussein. Kita akan coba bedah gimana pandangan beliau menghubungkan teks-teks kuno dengan apa yang terjadi di dunia kita sekarang. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini. Menurut sumber yang kita kaji, zaman kita sekarang ini bukan zaman biasa. Ini dianggap sebagai periode yang paling berbahaya. Pertanyaan ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat jadi pintu masuk ke sebuah jawaban teologis yang jadi dasar dari semua argumen yang akan kita bahas. Untuk ngerti semua ini, ada satu konsep kunci, fasad. Fasad di sini artinya bukan cuma kerusakan biasa loh. Ini adalah kerusakan yang sistemik, yang menyeluruh. Mulai dari politik, keuangan, sampai tatanan sosial. Dan menurut pandangan ini, fasad inilah yang jadi ciri utama zaman kita. Terus, gimana cara kita ngebacanya? Kita perlu paham dulu kerangka nubuat yang dipakai. Jadi dalam tradisi Islam itu ada serangkaian tanda-tanda besar yang diyakini bakal muncul sebelum hari kiamat. Yuk kita lihat apa aja tanda-tandanya. Ini dia 10 tanda-tanda besarnya. Masing-masing adalah peristiwa yang luar biasa. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita bakal fokus ke 2 nama aja yang menurut interpretasi ini paling penting dan paling mendesak buat kondisi dunia sekarang. Nah, ini dia poin krusialnya. Dari 10 tanda tadi, Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu nggak lagi dilihat sebagai sesuatu yang bakal terjadi nanti di masa depan. Justru, keduanya diyakini sebagai kekuatan yang udah aktif, udah bekerja, dan lagi sibuk ngebentuk dunia kita saat ini. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan utama. Kalau gitu, siapa atau apa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Menurut interpretasi ini, jawabannya ada di cara mereka menggunakan kekuasaan yang mereka punya. Analisis ini nunjukin 2 model kekuasaan yang beda banget, kontras. Di satu sisi, ada kekuasaan berbasis iman. Contohnya seperti penguasa Zulkarnain yang adil. Dia menghukum yang zolim, melindungi yang lemah. Nah, di sisi lain, ada model kekuasaannya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kebalikannya, menindas, mengeksploitasi, dan tujuannya yaitu tadi, menyebarkan fasad. Kutipan hadis qudsi ini penting banget buat ngerti argumennya. Ini ngejelasin kalau kekuatan Ya'juj dan Ma'juj itu bukan kekuatan biasa. Ini kekuatan yang luar biasa, nggak bisa dikalahin manusia, dan seolah-olah memang dilepaskan ke dunia untuk menjalankan sebuah misi. Sekarang kita masuk ke jejak sejarahnya. Ya, menurut sumber ini, asal-usul Ya'juj dan Ma'juj itu bisa dilacak ke suku kuno bernama Khazar. Teorinya, mereka ini kemudian memeluk Yudaisme, menyebar ke Eropa, dan akhirnya di zaman modern membentuk sebuah aliansi yang memegang kendali dunia. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Menurut interpretasi Syekh Imran Hussein, Ya'juj dan Ma'juj itu bukanlah makhluk mitologis, tapi sebuah aliansi Zionis Yahudi Kristen yang mendominasi peradaban modern dan sistem global kita sekarang. Tentu aja, klaim sebesar ini butuh bukti kan? Nah, argumen ini nggak berhenti di situ. Analisis ini mencoba menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai jejak kaki nubuat yang bisa kita lihat di dunia modern. Mari kita telusuri bukti-buktinya. Ada 3 penanda utama yang diajukan sebagai bukti. 1 dari dunia politik, 1 dari dunia ekonomi, dan 1 lagi dari lingkungan yang bisa kita lihat secara fisik. Jejak politiknya ini fokus ke sebuah ayat tentang kota terlarang yang penduduknya nggak akan bisa kembali sampai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Nah, interpretasi ini mengidentifikasi kota itu sebagai Yerusalem. Jadi, kembalinya bangsa Yahudi ke sana dan berdirinya negara Israel dianggap sebagai pemenuhan syarat itu, sebagai tanda kalau gerbangnya sudah terbuka. Selanjutnya, jejak ekonomi. Ada sebuah hadis yang bilang akan datang zaman di mana riba atau bunga itu nggak bisa dihindari sama sekali. Ini dihubungkan langsung sama sistem keuangan kita sekarang yang berbasis uang kertas dan utang. Menurut pandangan ini, inilah wujud nyata dari nubuat tersebut. Jejak ketiga ini adalah bukti lingkungan. Ada hadis yang menggambarkan kalau barisan Ya'juj dan Ma'juj itu bakal melewati Danau Galilea dan minum airnya sampai hampir kering. Coba deh kita lihat data dan berita sekarang. Level air danau itu menyusut drastis. Nah, bagi penganut tafsir ini adalah bukti fisik yang pas banget sama deskripsi nubuat itu. Angka ini serem banget ya. Ini merujuk ke sebuah hadis yang bilang bahwa nanti di hari penghakiman, dari setiap 1.000 orang, 999-nya berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Ini dipakai buat gambarin betapa luas dan berhasilnya misi mereka dalam menyesatkan umat manusia.
Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dari analisis ini. Semua ini dirangkum menjadi satu pandangan dunia dan apa artinya buat kita hari ini. Kutipan hadis ini, menurut sumbernya, diucapkan pas dinding yang nahan Ya'juj dan Ma'juj pertama kali berlubang. Ini dipakai buat nunjukin kalau proses pelepasan mereka itu bukan kejadian satu malam, tapi sebuah proses sejarah panjang yang puncaknya semakin dekat. Jadi, kesimpulannya begini. Fenomena fasad universal yang kita bahas di awal tadi, di politik, ekonomi, sosial, itu semua nggak dilihat sebagai masalah yang terpisah-pisah. Semuanya dilihat sebagai manifestasi dari satu kekuatan yang sama yang telah dilepaskan ke dunia, Ya'juj dan Ma'juj. Kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Terlepas dari Anda setuju atau tidak dengan interpretasi ini, yang jelas ini menunjukkan gimana narasi nubuat bisa jadi semacam kacamata untuk memahami dunia modern yang sangat kompleks dan menawarkan kerangka untuk membaca peristiwa-peristiwa global, sebuah fenomena pemikiran yang menarik untuk kita perhatikan.